Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen ya termasuk menentang lah ajarannya dari sekolah safety riding terkenal di Indonesia, JDDC ya, Jakarta Defensive Driving Consultant, ataupun dari Rivat Lab yang merupakan lembaga safety riding yang didirikan oleh Rifat Sungkar. Aneh loh ya yang diajarkan oleh JDDC dan Rifat Lab itu ya. Karena untuk metode pengereman itu sangat unik sendiri, yang nggak jelas itu sumbernya dari mana, apakah sudah diteliti, apakah sudah dipraktekkan, bahkan untuk dibandingkan saja belum pernah kayaknya ya. Jadi metode pengereman JDDC itu dibagi berdasarkan kecepatan. Ada 3 zona kecepatan. Dari kecepatan mungkin kalau nggak salah 30, 0 sampai 30, terus 30 sampai 80 kalau tidak salah, terus habis itu ya di atas 80. Untuk kecepatan di bawah 30 km per jam yang dipergunakan adalah rem belakang. Lebih dari 30 km per jam, kurang dari 80 km per jam yang dipergunakan adalah rem depan belakang. Terus lebih dari 80 km per jam yang dipergunakan adalah rem depan. Ada anjuran rem depan juga. Pengereman ini kayaknya tidak membedakan antara itu apakah itu emergency atau normal dalam keadaan nggak kaget. Rekomendasi ini beda dari rekomendasi sekolah-sekolah berkendara yang lain. Banyaklah bedanya. Beda kalau misalnya di Amerika ya, itu ada yang ngomong belakang dulu, ada yang ngomong barengan. Kalau di Inggris ya, itu ngomongnya depan dulu. Nah, tapi ya menurut penulis aneh lah ya, kalau ngerem itu depan dulu. Harus diingat bahwa di luar negeri kendaraan motor yang banyak itu adalah yang motor laki. Kalau di Inggris mungkin jarang motor Harley Davidson, tapi di Amerika sering, makanya itu orang Amerika lebih kritikal daripada orang Inggris. Kalau menurut penulis seperti itu. Kondisi lalu lintasnya juga beda. Kalau di Amerika banyak highway, kalau di Inggris kayaknya ya jarang ya highway, kan negaranya juga negara nggak besar-besar amat ya. Di Amerika kan budayanya kalau rider seringnya pakai motor chopper kan ya. Nah, budaya beda itu menghasilkan kebiasaan beda yang sumbernya dari pengalaman berkendara yang berbeda. Tentu ya kalau sekarang sudah kemajuan zaman sudah mulai berkurang ya relevansinya, karena ada sistem rem yang walau ditekan tuas rem yang manapun bakal diatur oleh ECU-nya, sehingga pengereman baik yang depan atau belakang itu bisa otomatis paling optimal untuk grip yang terbaik dalam semua kondisi. Nah, kita di Indonesia mayoritas itu adalah motor matic. Jadi untuk pengereman kita harus pakai yang paling relevan untuk motor matic. Di motor matic, rem yang paling dominan terutama di saat awal-awal pengereman itu adalah rem belakang. Kalau boncengan
rem belakang itu malah makin dominan lagi. Wis nggak mungkin tidak dipakai. Ada ajaran kalau ngerem itu depan tok, itu jelas ngawur. Yang Inggris ngawur, yang JDDC Pak Jusri Pulubuhu itu juga ngawur. Ya maklum lah ya, Pak Jusri kayaknya nggak pernah naik motor metik. Anaknya mungkin ya nggak pernah. Instruktur lain mungkin ya nggak pernah kencang naik motor metik. Mereka kalau jalan kelunuk-kelunuk semua mungkin ya. Sehingga ya bikin ajaran pengereman aneh-aneh seperti itu. Penulis sendiri tidak pernah sama sekali sampai sekarang, walau sudah penulis kasih info, minta request, nangis-nangis, merengek-rengek ke instruktur safety riding, nggak ada implementasi atau praktek dari pengereman JDDC. Pengereman ala JDDC, ala Rivat Lab itu nggak ada sama sekali di YouTube. Nggak ada dokumentasi, nggak ada praktek, nggak ada apa. Kalau praktek rem itu kecepatannya paling 40 km per jam. Praktek di kecepatan realnya itu nggak ada. Rem paling ya yang rem bodoh-bodohan gitu ya. Kalau ngerem pasti ngelok gitu ya. Ngajari bodoh ya, walau dia ngajari ngerem nggak boleh ngelek, nggak boleh ngelok. Tapi kalau praktek pasti dibuat ngelok, entah mengapa. Kalau rem depan pasti dibuat wheelie, entah mengapa. Dibuat ban belakang yang ngangkat gitu. Apa gunanya? Teknik rem kita bukan untuk akrobatik, tapi untuk keselamatan. Harusnya dibedakan itu. Nah, rem belakang mau nggak mau itu harus dipakai kalau motor metik. Makin berat ridernya, makin berat bobotnya. Kalau misal boncengan, makin penting peran rem belakang. Ada rekomendasi di atas kecepatan 80 pakai rem depan tok, itu super ngawur. Selain dari tidak maksimalnya daya pengereman, motor metik itu punya karakter istimewa yang membuat teknik pengereman rem depan dulu itu jadi jauh lebih berbahaya. Nggak bisa disamakan motor lagi dengan motor metik dalam soal pengereman ini. Di motor lagi mungkin aman lah, sedikit aman pakai rem depan dulu. Walau ada kasus di mana Yamaha R25 hilang kendali ketika jalan di atas 100 di jalan turunan yang akhirnya membuat motornya roboh. Setelah motor roboh, dari depan ada Ayla yang nabrak motor roboh tersebut, akhirnya Aylanya terbang. Itu hasil pendidikannya JDDC itu. Kalau pakai rem belakang dulu nggak akan gitu. Tapi ya intinya di motor lagi aja hilang grip ban depan bisa terjadi, apalagi di motor metik. Ini karena kalau di motor metik bobot itu paling gede ada di belakang waktu jalan itu. Dan di motor metik rem belakang itu dapat proporsi yang sangat besar. Kalau nggak percaya, lihat aja lah ukuran disc brake dari NMAX ini dibanding dengan disc brake mana ini. Ada sebelah ada Honda apa ya, helm in ya, Honda bebek apa itu, helm in, mbuh lali apa jenenge, Supra X helm in, mbuh lah apa. Nah, ukuran disc brake-nya aja udah beda. Yang punya NMAX lebih besar, artinya apa? Butuh kemampuan pengereman yang lebih besar untuk rem belakang. Ini contoh PBE kok kawan sing gawe rem cakram belakangnya, jadi nggak bisa contoh. Depan ada PCX gak ketok. PCX-nya PCX
bukan cakram. Ini enek yang baru kan. Itu cakramnya juga gede, yang rem belakangnya PCX 160. Jadi dari pabrikan pun sudah menganggap bahwa motor matic butuh rem belakang yang lebih pakem, ditandai dengan ukuran cakram yang lebih besar. Bahkan penulis kaget juga ketika beli kampas rem ya. Ini kampas remnya yang depan ini kok lebih kecil ya untuk NMAX daripada yang belakang. Bidangnya loh ya, bidangnya. Rem belakang, kampas rem belakangnya NMAX itu mirip dengan kampas rem depannya Fiction. Loh, unik kan? Nulis barusan beli kampas rem Indoparet ya. Ono tulisannya yang motor Fiction, motor PR15 itu kampas remnya depan. Nah, kalau untuk NMAX dipakai yang belakang. Jadi kampas rem belakangnya NMAX itu sama kayak kampas rem depannya motor lagi. Lah jos kan ya, jos. Nah, kita jangan tapi terus kalau ngerem itu ya belakang toh, itu nggak bagus. Ini penulis ngomong belakang itu penting terutama kalau ngawali rem, kalau awal-awal pengereman. Karena ketika awalan rem, berat motor kan masih belum kemana-mana toh. Kalau akselerasi ya beratnya lebih belakang. Kalau pas dalam kondisi kayak gini nih ya, jalan nyantai, jalan akselerasi gitu, bobot motor itu lebih fokus ke ban belakang, dan ketika akselerasi makin berat ke belakang lagi. Berat di belakang terutama karena mesinnya ono nang mburi. Mesinnya motor matic itu kan ada di belakang. Selain itu mesinnya juga nyantol ban langsung ya, nggak kayak motor lagi. Kalau motor lagi antaranya ban dengan bodi dengan mesin itu ono suspensi. Nah, kalau motor matic enggak, dari mesin langsung tanah, enggak lewat suspensi dulu. Sing ono suspensi ini joke. Dari mesin baru ada suspensi. Unik lah ya. Ya, karena berat di belakang ini, walau dari pabrikan sudah berusaha agar jangan sampai abot-abot bagian belakang, tetap berat ya di belakang. Kondisi awal-awal bagian belakang itu yang lebih berat. Kalau lebih berat, apa artinya? Grip ban belakang itu lebih kuat. Jadi grip itu dipengaruhi oleh bobot juga. Makin berat, makin besar gripnya hingga limit tertentu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, ya artinya ketika kita jalan nyantai, jalan akselerasi ngegas gini, beban ada di belakang, dan artinya kalau beban ada di belakang, grip paling besar ada di ban belakang. Nah, ketika kita awal ngerem, ban belakang yang menjadi dominan. Apa yang terjadi kalau misalnya kita awal-awal ngerem itu pakai depan duluan, jadi nggak belakang duluan tapi depan duluan? Apa yang terjadi? Masalahnya ketika awal pengereman, grip ban depan itu lemah. Karena lemah, mudah hilang grip. Padahal dari karakter motor, kalau direm ban depannya, yang terjadi apa? Gerakan motor akan makin liar. Motor akan cenderung berubah arah. Ini beda dengan ban belakang. Kalau ban belakang ditekan, yang terjadi apa? Motor jadi makin lurus. Ini sudah karakternya ya. Sudah karakternya. Mungkin nggak semua, nggak sampai ekstrim gitu. Tapi secara mayoritasnya kayak gitu. Kalau ban depan hilang grip, kemungkinan roboh itu akan sangat jauh lebih besar daripada kalau ban belakang hilang grip. Ban belakang ngelok, motor masih bisa tegak. Kalau ban depan sudah ngelok, amit-amit. Misalnya ngelok gitu ya, belum sempat jatuh ya, terus
gripnya balik lagi, yang terjadi apa? Mounting motornya, langsung kebanting jedua. Setelah itu hilang kendali. Ini pernah penulis rasakan. Pernah lewat jalan berminyak sedikit gitu ya, ban depan hilang grip sesaat. Yang terjadi kemudian adalah motor hilang kendali. Penulis nggak bisa mengendalikan arah motor, yang akhirnya nabrak motor lain dan parah banget lah. Wong tumbukan langsung jedua, luar biasa. Saat itu masih bodoh ya penulis, masih ngikutin ajaran ngawurnya dari JDDC. Jadi saat itu masih mengandalkan rem depan kalau ngerem. Masih belum membiasakan untuk mendahulukan rem belakang. Ya kayak gitulah efeknya. Kalau ngerem mengandalkan rem depan, wah resiko jatuh luar biasa. Jatuh itu wes dulu termasuk sering ya, telebo, telosor gitu ya. Jaket sering ganti, tangan sering babras. Dulu biasa, selagi pakai rem depan dulu. Dulu padahal naiknya motor bebek, terus habis itu lama naik motor Suzuki Spin itu. Suzuki Spin itu motor reman itu ya. Kalau nggak pernah jatuh mungkin wawet banget itu sampai sekarang, tapi sayang. Jadi untuk awal ya, itu motor matic wajib pakai rem belakang dulu. Terus habis itu pakai rem depan. Rem depan dipakai ketika motor bobotnya sudah mulai pindah ke depan. Dan itu bisa dilakukan kapanpun, mau kecepatan berapapun, dalam kondisi jalan basah atau jalan kering. Penulis misal jalan basah, jalan 100 km per jam, penulis bakal ngerem belakang dulu terus depan. Kondisi jalan kering, super kering, ban grip sangat luar biasa, tetap belakang dulu baru depan. Penulis nggak takut melakukan pengereman mendadak dalam kondisi hujan sangat deras atau jalan banyak tanahnya gitu, no problem. Yang penting saat itu kembangan bannya bukan kembangan ala IRC-nya Yamaha. Karena kembangan ban ala IRC-nya Yamaha bikin motor gak stabil ya, karena buangan air dilempar kiri kanan, yang bikin kalau jalan di basah gitu jadi bergetar ban belakang, bergetar ban depan, ngeri lah ya. Tapi kalau misalnya bannya kayak ya sekarang, ban depan sudah gundul, ban belakang sudah pakai merek Aspira Premium, wes nyantai, mau jalan 100 jalan basah ini no problem. Kalau misalnya butuh mengirim mendadak, maka rem belakang dulu, setelah itu pakai rem depan. Jadi kalau motor matic mau aman, gitu caranya. Jangan pakai cara yang lain.